Hai, selamat datang kembali di Antik Story. Cerita kali ini berjudul Kosan Berdarah. Jangan pilih kamar nomor 5. Cerita kali ini berasal dari seseorang yang pernah tinggal di kos-kosan horor di kawasan Jogja. Ceritanya nyata tentang satu kamar yang selalu kosong. Bukan karena belum ada yang ngekos, tapi karena semua yang pernah tinggal di situ berakhir tragis. Namaku Vina. Tahun 2022 aku pindah ke Jogja buat kuliah. Karena keterbatasan biaya, aku cari kosan yang murah tapi bersih dan dapat dong kos yang khusus untuk perempuan. Murah banget, cuma 450.000 per bulan. Namanya kosan Bu Lastri. Letaknya di pinggiran kota, agak masuk gang dikit. Semua kamar di sana terisi penuh, kecuali satu, kamar nomor 5. Letaknya di pojok, lampunya remang dan pintunya selalu tertutup rapat. Aku sempat tanya ke Bu Lastri, "Bu, kok kamar nomor 5 kosong terus ya?" Dan dia cuma jawab singkat, "Emang gak disewain dek, itu gudang aja," dengan nada bahasa Jawa. Malam pertama di kos, aku dengar suara dari kamar sebelah. Dari kamar nomor 5. Kayak suara orang narik meja. Kadang kayak ketukan halus. Aku pikir ya mungkin itu tikus. Tapi anehnya, setiap jam 2 malam lampu kamar 5 nyala sendiri. Padahal Bu Lastri bilang itu gudang dan gak ada listriknya. Aku sempat cerita ke teman kosku, namanya Dira. Tapi dia langsung diem, terus bilang, "Kalau kamu pengen betah di sini, jangan terlalu penasaran." Seminggu kemudian, aku lagi nyuci baju di kamar mandi belakang. Ada lorong kecil yang bisa ngintip ke arah jendela kamar 5. Dan aku lihat sesuatu. Ada bayangan orang berdiri, diam, ngadap ke jendela. Tapi yang bikin aku lari sekenceng-kencengnya adalah wajahnya berdarah. Bukan luka, tapi darahnya netes dari mata, dari hidung, dari mulut, dan dia senyum ke arahku. Malamnya aku langsung demam tinggi dan mulai mimpi-mimpi aneh. Seorang perempuan yang diseret ke kamar itu. Mulutnya disumpal, tubuhnya dipotong dan dicor ke lantai kamar 5. Aku langsung bangun tengah malam dan ada jejak darah mengarah ke kamar nomor 5. Aku gak tahan, aku tanya lagi ke Bu Lastri untuk memastikan. "Bu, tolong jujur, kamar itu kenapa?" Bu Lastri akhirnya cerita. Tahun 2004 ada anak kos bernama Siska. Cantik, pendiam, tapi punya pacar posesif. Dan pacarnya itu pernah nginap diam-diam. Suatu malam mereka berantem hebat. Dan malam itu Siska dibunuh di kamar 5. Tubuhnya dimutilasi dan disemen di bawah lantai kamar itu. Polisi nemuin jasadnya 3 hari kemudian karena ada darah yang keluar dari lantai retak. Sejak itu
Siapapun yang ngekos di kamar 5 selalu mati mengenaskan. Ada yang gantung diri, ada yang ketabrak motor pas jalan sendiri tengah malam. Bahkan ada yang darahnya keluar dari mata dan telinga. Sama persis seperti sosok yang aku lihat tadi. Akhirnya 2 hari kemudian aku pindah. Aku gak sanggup tidur di tempat yang penuh darah dan kenangan buruk. Tapi yang gak bisa aku lupain, malam terakhir sebelum aku pindah, aku ngintip kamar 5 sekali lagi. Pintu itu kebuka sedikit, dan dari balik kegelapan ada suara pelan yang bilang, "Kamu selanjutnya." Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan kalau kamu punya pengalaman aneh selama ngekos, kirim ceritamu ke Instagramku. Udah aku tulis di deskripsi ya. Siapa tahu ceritamu yang aku bacain di video berikutnya. Jangan lupa kunci kamar dan jangan dengerin suara dari kamar kosong.